Tuhan Yesus naik ke sorga. Dia senantiasa berdoa syafaat bagi kita di dalam kerajaan sorga sampai hari ini. Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudaraku sekalian, senang sekali saya bisa menjumpai saudara sekalian dalam acara YouTube Khotbah Online part yang ke-6. Saudara sekalian, saya yakin dan percaya dengan segenap hati dan jiwa saya bahwa Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang hidup, Dia adalah Allah yang berkuasa baik di bumi maupun di sorga. Dia maha dahsyat, Dia maha kuasa, Dia maha adil dan maha segala-galanya di dalam kehidupan kita. Tidak ada Allah yang seperti Allah yang kita sembah, yang mengatasi segala Allah. Dia Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang, untuk menjemput kita kembali ke dalam kerajaan surga yang kekal. Kita akan tinggal dalam keabadian bersama-sama dengan Allah Bapa di surga. Dia akan menjadi Allah kita dan kita akan menjadi umatnya. Mari bergabung bersama kami untuk kita bersama-sama beroleh pengenalan yang benar akan Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Untuk kita bersama boleh memiliki pengertian yang benar tentang siapa Yesus Kristus Tuhan kita yang sebenarnya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu saudaraku sekalian, dengan kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, itu memberikan kepada kita suatu kekuatan yang baru dan membuktikan bahwa Yesus Kristus Tuhan kita hidup dan berkuasa. Karena di hadapan Tuhan kita, manusia ciptaannya adalah hidup dan tidak mati. Hal ini memberikan kepada kita suatu keyakinan bahwa ada kehidupan setelah kematian, bahwa surga dan neraka itu ada. Ini bukan satu dongeng atau karangan manusia. Yesus Kristus Tuhan kita, Dia naik ke sorga, bertahta di dalam kerajaan sorga. Yesus Kristus telah naik ke sorga, kembali ke tempat asalnya. Ini membuktikan bahwa Yesus Kristus bukan dari dunia ini, tapi Yesus Kristus berasal dari sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga sebagai imam besar agung kita yang membela kita dari dakwaan iblis. Tuhan Yesus naik ke sorga. Dia senantiasa berdoa syafaat bagi kita di dalam kerajaan sorga sampai hari ini. Yesus Kristus telah naik ke sorga. Itu bukan suatu hayalan, itu bukan dongeng manusia, tapi itu secara nyata. Yesus Kristus naik ke sorga ini disaksikan oleh murid-murid Tuhan sendiri secara langsung dengan mata jasmani mereka. Tuhan Yesus naik ke sorga dengan tubuh yang sudah dipermuliakan sampai awan menutupnya dari pandangan murid-muridnya. Kenaikan Yesus Kristus ke sorga terjadi setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan selama 40 hari secara terus-menerus Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dengan membuat tanda-tanda dan mukjizat. Dan murid-murid Tuhan melihat Yesus Kristus dengan tangan dan kaki Tuhan yang sudah berlubang paku. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus tidak tinggal diam dalam kematian, tapi Yesus Kristus hidup bangkit dari antara orang mati. Yesus Kristus telah mengalahkan kuasa maut. Kubur kosong telah membuktikan bahwa Yesus Kristus hidup dan berkuasa. Dan Yesus Kristus naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Karena ada tertulis, tidak ada seorang pun yang dapat naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita, yang adalah firman Allah yang telah turun ke dalam dunia ini dan menjelma menjadi manusia. Namanya adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia ini bukan untuk melawan darah dan daging, melainkan untuk menghancurkan dan memusnahkan pekerjaan iblis yang berkuasa atas dosa dan maut. Iblis hanyalah ciptaan Allah, tapi hendak menyamakan dirinya seperti Allah, bahkan ingin disembah.
sama seperti Allah. Itulah sebabnya melalui kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini dan dengan pengorbanannya di atas kayu salib, maka segala pekerjaan iblis yang adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan telah dihancurkan oleh kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada satupun kuasa di dunia ini yang sanggup mengalahkan Tuhan kita Yesus Kristus, karena sesungguhnya segala kuasa dan kekuasaan itu telah diserahkan Bapa kepada Tuhan Yesus Kristus sampai musuh-musuhnya menjadi tumpuan kakinya. Barulah Yesus Kristus menyerahkan kembali segala kuasa dan kekuasaan itu kepada Allah Bapa di sorga. Ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, ketika murid-murid Tuhan kembali kepada pekerjaannya, yaitu sebagai seorang nelayan atau penjala ikan, tapi murid-murid Tuhan tidak menyadari bahwa pada waktu itu Tuhan Yesus sudah berada di pantai untuk melihat mereka semua. Tuhan Yesus berkata, "Hai anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Kata Yesus, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh." Lalu segera mereka melakukannya, dan lihatlah, setelah mereka menebarkan jalannya, maka mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan di dalam jala mereka. Lalu Yohanes berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Dan setelah mereka naik ke darat untuk datang dan mendapatkan Tuhan, tapi mereka telah melihat api dan arang ada di atasnya, dan ikan dan roti. Kata Yesus, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Lalu kata Yesus, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada satupun di antara murid-murid Tuhan yang berani bertanya kepada Yesus Kristus, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dengan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya untuk kesekian kalinya, Tuhan Yesus memberikan suatu kekuatan yang baru kepada murid-muridnya, bahwa Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Guru mereka tidak mati. Setelah mengalami kematian, tapi bangkit dari antara orang mati dan hidup untuk selama-lamanya. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Bukankah di dalam kehidupan ini terkadang kita terlalu fokus dengan masalah kita, dengan kekecewaan, dengan frustasi kita, dengan tekanan yang datang secara bertubi-tubi menerpa kehidupan kita, sampai-sampai kita tidak menyadari kalau Tuhan ada memperhatikan kita, Tuhan ada bersama kita, karena kita terlalu fokus dengan masalah diri kita sendiri. Tapi Tuhan Yesus tahu dan merasakan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Tuhan tahu apa itu kesusahan, penderitaan, kesakitan, ketakutan, kekecewaan, penindasan, kesengsaraan. Karena Yesus Kristus Tuhan kita telah mengalami semuanya itu selama dia tinggal dan berdiam dalam dunia ini. Tapi Yesus Kristus Tuhan kita telah menang, hidup dan berkuasa, dan memberikan kepada kita suatu kekuatan baru untuk kita terus bertahan dan mengiring Tuhan kita sampai pada akhirnya. Firman Tuhan, "Jangan takut, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Aku telah mati, tapi lihatlah aku hidup untuk selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Saudaraku sekalian, mengapa kita ditempatkan Allah di dalam dunia yang fana ini? Mengapa kita hidup hanya sementara waktu saja, bukan untuk hidup yang selama-lama atau 1000 tahun, tapi hanya sementara saja. Kita hidup hanya mampu. Itu semua karena Allah sangat mengasihi kita, dan Allah tidak rela, Allah tidak mau kita berjalan menuju kepada kebinasaan kekal. Hidup menuruti apa yang dilakukan oleh iblis sebagai bapak baru kita, yang pekerjaannya adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Allah tidak mau kita menikmati kesenangan
dalam dosa, hidup dalam kejahatan, serta mendukakan hati Allah. Itulah sebabnya mengapa Tuhan Allah mengusir manusia dari Taman Eden, itu supaya jangan sampai manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu mengambil buah pohon kehidupan yang ada di Taman Eden, sehingga mereka mengalami hidup kekal. Jadi ketahuilah saudara, bahwa rencana Allah jauh lebih indah, jauh lebih baik dari apa yang kita lakukan atau pikirkan. Allah itu baik dalam segala jalan-jalannya. Allah tidak kejam atau jahat atau sebagai diktator. Tidak, Allah itu baik, dan untuk selama-lamanya Dia baik bagi kita, bagi kehidupan kita. Jadi kalau Allah memberikan kepada kita kesempatan hanya untuk sementara di dalam dunia ini, itu karena semuanya adalah ketentuan Allah, keputusan Allah, kuasa Allah yang tidak dapat diganggu gugat. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita, dan Allah mau menolong dan menyelamatkan kita, serta Allah mau memindahkan kita dari neraka ke dalam sorga, yaitu kepada suatu kekekalan, hidup kekal bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga, yaitu kepada setiap orang yang mau taat dan setia kepada Allah, yang namanya ada tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Itu semua sudah ada dalam program dan rencananya Allah, dan Allah akan menggenapi sesuai dengan waktunya Allah sendiri. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya itu, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Jadi percayalah kepada Allah saja. Hanya Allah saja yang sanggup dan dapat memberikan kepada kita yang terbaik, terindah, termulia, dan segala-galanya. Untuk kita masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal, dan sudah Allah persiapkan bagi kita. Firman Tuhan, "Sabaslah hai hambaku yang baik dan setia, kau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar." Sesungguhnya segala jerih payah kita selama kita hidup di dalam dunia ini tidaklah sia-sia. Ada upah, ada mahkota kemuliaan yang kekal yang tersedia bagi kita. Terlebih penting lagi, nama kita ada tertulis, tercatat di dalam buku kitab kehidupan, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan bercingkrak-cingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Inilah bukti kasih sayang Allah kepada kita, dan janji Allah akan genapi, karena tidak ada satupun dari firman-Nya dibiarkannya gugur. Allah mau tinggal dan berdiam di tengah-tengah umat-Nya dan di dalam kehidupan kita. Allah mau menolong, menyertai, dan menyelamatkan kita untuk selama-lamanya di dalam kerajaan sorga yang kekal dan mulia. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala
penghakiman. Kiranya kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Anak Bapa dan akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Mari kita bersorak-sorai. Haleluya. Perkawinan anak domba telah tiba. Pengantinnya telah siap sedia. Mari muliakan Dia.